selamat malam Business Planners. Selamat datang di Business Q&A Business.id. Yuk Business Planners yang sudah bergabung, boleh langsung drop nama dan domestiknya di kolom komentar ya. Oke, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Belum ya di teman-teman, atau masih putus-putus nih? Boleh bantu ya dijawab di kolom komentar. Oke, kembali lagi kita di Business Q&A di hari Senin 21 Agustus 2023. Seperti biasa ya teman-teman, kalau di Senin malam Business Q&A pastinya akan ditemani oleh Pak Baskoro. So, Business Planners yang sudah hadir, boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar supaya kita bisa absen nih. Teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja? Yuk langsung di drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada ya Business Planners yang baru follow Business.id atau baru kenal dengan Business.id dan belum tahu nih program-program apa saja yang disediakan oleh Business.id. Kita kenalan terlebih dahulu ya. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya Business.id. Saat ini kita ada 12 kelas ya teman-teman, yang mana cukup satu kali investasi dan materi dalam kelasnya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store ya, secara gratis. Karena selain teman-teman bisa belajar kelas-kelas online-nya atau e-course-nya, nah, teman-teman juga bisa akses video-video gratis seputar bisnis forum nih. Kita banyak banget rekaman bisnis forum yang teman-teman bisa akses dan jadikan bahan pelajaran ya untuk bangun bisnisnya. Selain itu, teman-teman juga bisa mengikuti pembelajaran gratis ya dari business.id, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita pada malam hari ini yang diadakan sebanyak dua kali ya dalam satu minggu. Di hari Senin malam bersama Pak Baskoro dan di Rabu malam bersama Pak Budi ya teman-teman, di jam yang sama, yaitu jam 19.45 atau jam 7.45 malam. Atau teman-teman juga bisa ikut di kegiatan bisnis forum kita yang diadakan di setiap hari Sabtu nih via Zoom. Nah, spesial di minggu ini kita akan adakan bisnis forum di hari Minggu tanggal 27 Agustus jam 19.30. Kita akan bahas Why Do People Choose You bersama Pak Budi Isman. Nantinya kita akan membedah bagaimana cara menarik perhatian target market kita dan memenangkan persaingan pasarnya. Nah, buat business planners yang mau ikut, yang tertarik nih buat ikut di bisnis forumnya, bisa langsung ya bergabung dan daftarkan dirinya dengan klik link pada bio Instagramnya business.id di menu daftar bisnis forumnya, karena bisnis forum ini gratis. Jadi teman-teman bisa langsung daftar, klik link pada bio Instagramnya business.id. Oke? Next, Business.id juga punya program offline nih yang mau mempelajari fundamental bisnisnya, mau fit dan sehat nih bisnisnya dalam segala prospek, dan udah siap bisnisnya diperbaiki mulai dari fundamental atau mulai dari dasar bisnisnya nih. Bisa bergabung ya di workshop SBM Advance, di mana Anda akan mempelajari 12 pertanyaan fundamental. Nah, selain belajar aja, selain menjawab dari 12 pertanyaan tersebut, teman-teman juga akan mengulik problem bisnisnya dengan 12 pertanyaan tersebut. Jadi teman-teman akan mencoba mencari tahu nih problem-problem apa yang ada dalam bisnisnya dan diselesaikan dengan 12 pertanyaan tersebut. Workshop SBM Advance ini akan diajar langsung ya teman-teman sama Pak Budi Isman, atau yang teman-teman pasti kenal, former director Coca-Cola, former direkturnya dari PT Sari Husada SGM nih. Beliau akan mengajar dan mementor langsung nih di workshop SBM Advance yang akan kita laksanakan di tanggal 18 sampai 19 September 2023. Buat yang mau tahu info lebih lanjut ya, atau mau lebih lengkapnya, atau mau segera daftar, bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id di menu workshop SBM Advance ya. Atau mau cek-cek dulu detailnya seperti apa, bisa langsung cek feed Instagramnya business.id ya. Ada flyer workshop SBM Advance tuh ya. Oke, yuk business planners yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kita sambil menunggu Pak Bas bergabung, kita absen dulu ya yang hadir hari ini dari mana aja. Ada Pak Hidayatullah Ibrahim nih dari Aceh. Oke, kita cek lagi, ada dari Pak Hidayah dari Malang. Wah, Pak Budi kebetulan di Malang juga nih teman-teman. Ada Bu Ratna dari Makassar, ada Pak Yuda dari Depok. Oke. Nah, selain
ada workshop SBM Advance, teman-teman juga bisa nantinya belajar tentang bagaimana membangun value, menciptakan value untuk bisnisnya nih di workshop Value Creation yang akan kita laksanakan di tanggal 2 sampai 3 Oktober 2023. Teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut, bisa membangun, menciptakan juga value untuk bisnisnya nih. Jadi teman-teman bisa di-mentor langsung nih dengan disesuaikan nantinya value-nya dengan value atau bisnisnya teman-teman dalam workshop tersebut. Jadi pembangunannya akan didampingi langsung ya sama Pak Baskoro yang merupakan udah expert di banyak company, dan beliau ini udah pakarnya value ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa percaya banget nih untuk membangun value-nya bersama Pak Bas ya teman-teman. Nah, yang mau cek lebih lengkapnya lagi bagaimana sih pembelajarannya, materinya seperti apa nantinya, bisa langsung cek di link event.business.id ya, saya lampirkan di kolom komentar. Teman-teman bisa cek juga jadwal untuk workshop lainnya yang disediakan oleh business.id ya. Oke. Teman-teman bisa langsung cek di link tersebut, teman-teman bisa langsung daftar atau mau cari tahu info lebih lengkapnya juga bisa di link tersebut ya. Oke, seperti di 749 coba kita undang Pak Basnya bergabung ya teman-teman di room hari ini. Oke. Langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Ada Bu Fitri dari Depok. Oke. Halo, selamat malam Pak Bas. Halo, malam Raisa. Malam Pak Bas. Suara Gimana saya kabarnya Pak? kedengeran jelas ya? Aman Pak, aman. Aman ya? Yap. Good. Apa kabar Raisa? Gimana kabarnya Pak Bas? Alhamdulillah saya sehat. Gimana nih kabarnya Pak Bas? Alhamdulillah baik-baik sekali. Saya lagi ada di Bandung sejak kemarin hari Minggu. Sampai insya Allah nanti Rabu saya ada meeting besok dan juga lusa. Gitu. Ini oke, kayaknya udah aman ya, lightingnya juga ini. Aman Pak. Ini memang lightingnya minimalis nih. Betul. Jadi saya harus menggunakan pencahayaan dari notebook saya. Betul. Karena kalau di hotel agak-agak ya Pak, warna lampunya agak redup jadi nggak begitu kelihatan. Tapi nggak apa-apa, Pak Bas juga masih terlihat shining nih Pak malam hari ini, karena tetap akan membawakan materi di malam hari ini. So Pak, karena kita sudah mendekati jam 7.50 ya Pak, mungkin kita bisa mulai sesi Business Q&A malam hari ini. Boleh. Oke, baik. Di sesi Business Q&A malam ini, Pak Bas akan membahas topik menarik, yaitu parahnya kalau bisnis kebanyakan SKU. Yuk kita kupas di malam hari ini. Business Planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya dari sekarang sambil mendengarkan topik pembuka dari Pak Bas, atau yang sudah punya pertanyaan tapi di luar topik malam hari ini, tetap boleh ya drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya, Pak Bas akan terlebih dahulu sharing terkait topik malam hari ini. Yuk kita simak, silakan Pak Bas. Oke, terima kasih. Selamat malam lagi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di hari Senin ini sehat walafiat, dan saya senang sekali bisa kembali bertemu, menyapa, dan mungkin moga-moga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman malam ini ya. Saya seperti tadi saya sampaikan ke Raisa dan teman-teman yang sudah bergabung lebih awal, saya ada di Bandung dari sejak hari Minggu kemarin. Ada acara Minggu Senin ini dan juga berlanjut besok dan lusa. Apa kabarnya nih teman-teman sekalian nih? Oh, ini ada anak saya juga ikutan nonton. Rezo, halo Rezo. Terus ada penyetan Maslihin ya, Noval Imad, perumahan klaster juga join. Ada Lilis, Miftahur Rahman. Halo semuanya. Exploring Life 260723. Roni, nah ini bukan Roni Lianto dari Gorontalo, ini Roni Wironoto nih. Dari mana nih Roni ini? Boleh dong sebutin teman-teman nih dari mana aja juga.
Terus ada Khalida Amri, Ayu Yuhu, Christine. Hello, Christine. Hidayatullah Ibrahim, ini dari Aceh kalau saya nggak salah, Hidayatullah ya. Betul, Pak. Rajin banget nih Hidayatullah, ikutan terus nih. Ada Kenny Kausar, Rodi Winata dari Cirebon. Waduh, selamat bergabung Roni dari Cirebon. Terus siapa lagi nih? Ada siapa? Ari Kusumawardani. Ada juga Yoga Cahyono. Halo. Oke, terus Danis Rahmawan dari Bandung Barat. Saya ada di Bandung Kota, nggak tahu bagian barat apa timur, tapi adanya di kota Bandung. Fajruni dari Bogor. Oh, penyetan Mas Lihin dari Jogja. Wah, mantap. Ini waktunya makan malam nih sebenarnya. Enak juga makan penyetan. Sudah di jam 8. Ya, oke. Jadi pembuka topik malam ini kita nyebutnya parahnya kalau bisnis kebanyakan SKU. Ya, nanti saya jelaskan SKU apa. Halo Yoga dari Borobudur. Wih, lagi nonton konser apa tinggal di Borobudur nih. Ya, jadi topiknya ini benar-benar topik yang hangat, ya, topik yang spontaneous. Halo Nyonya MGK and Cookies. Apakah kabarnya juga rajin juga nih dari Palembang, Imam Muhajir. Halo. Ya, jadi seperti biasa ya, sekedar teman-teman tahu aja ya, di pagi hari selalu Raisa mengingatkan saya yang pertama kalau ada bisnis Q&A, yang kedua juga menanyakan topiknya. Tapi seperti biasa saya dan juga Pak Budi kita selalu spontan ya. Topik yang kita sajikan itu spontan dan yang keseringan tuh lagi hangat-hangatnya ya dibicarakan di kalangan teman-teman businesspreneur, tapi juga kalau kayak saya suka istilahnya pindah-pindah kota gitu mengamati sesuatu, kadang-kadang ada topik yang tiba-tiba muncul yang saya pikir juga bisa diketengahkan dalam bisnis Q&A. Nah, topik ini walaupun terkesan general ya, parahnya kalau bisnis kebanyakan SKU, tapi ini kejadian yang saya alami nih dalam 2 hari terakhir ini gitu ya. Jadi saya mau cerita dulu nih buat teman-teman nih. Nah, saya melihat paling tidak ada 2 rumah makan ya. Konteksnya kebenaran rumah makan karena kan kalau kuliner itu di di Bandung ini kan cukup hype terus ya. Dan biasanya kadang kita sering dengar kalau kuliner berhasil dan sukses di Bandung, biasanya bisa sukses di Indonesia kan gitu ya. Nah, ini ada 2 tempat makan lah saya sebutnya, saya nggak perlu nyebut namanya. Jadi yang pertama ini, saya tadi kemarin makan di situ, saya catat jumlah yang namanya menunya, ya jumlah menunya. Nah, jadi menunya beragam. Ini saya kasih contoh, ini saya catat nih. Total dari menu yang ditawarkan ya, totalnya itu ada 226 SKU. Ya, jadi 226 jenis menu lepasan yang ditawarkan. Nah, sejenak saya mau ceritakan SKU. SKU itu adalah stock keeping unit ya. Maksudnya stock keeping unit adalah kalau saya jualan satu varian, umpamanya minuman coklat gitu ya. Minuman coklat itu ada ukuran besar, kecil, menengah. Ya, berarti ada 3 ukuran. Berarti satu varian ada 3 SKU. Nah, jadi pokoknya yang ditawarkan lepasan itu dihitung 1 SKU. Cerita di outlet yang saya kunjungi ini ada 226 SKU ya. Saya dari awal saya ngeliat menunya aja itu saya terkesima gitu, ini banyak banget gitu. Dan saya lihat yang makanan aja dari 226 itu ada 77 SKU. Terus seperti biasa ada minuman dan juga dessert
itu dijadi satukan ada 73 SKU. Nah, belum sampai di situ, itu kan baru 140-an ya. Ada lagi yang namanya kue-kuean, ya. Nah, kalau tadi dessert itu bagian dari minuman, ya kalau ini dessert yang khusus kue, itu ada 46. Jadi 77 tambah 73 tambah 46 itu ada 226 SKU. Wow, gitu ya. Lalu di makanannya saja yang tadi yang 77 SKU, itu juga dipecah ke beberapa kategori. Jadi ada yang namanya Asian, ada yang namanya European, terus ada yang namanya pasta, kelompok-kelompoknya nih ya. Ada yang namanya kue tiao, ada yang namanya rice bowl, dan ada yang namanya bento. Wah, jadi dari 77 itu dipecah lagi tuh. Ya. Oh, terus ada tambahan satu lagi snack. Ya, penghidang pembukanya atau makanan kecilnya namanya snack. Jadi bisa dibayangkan, sudah jumlah SKU banyak, jumlah varian dari menunya itu juga tidak satu, tapi ada snack, Asian, European, pasta, kue tiao, nasi box ya, noodle dan bento. Wow, gitu kan. Nah, apa namanya? Akhirnya saya berpikir nih, ya, apa ya namanya? Apakah ini jumlah yang ideal gitu ya, 226 SKU dalam satu rumah makan gitu. Nah, jadi saya teringat gitu karena teman-teman mungkin juga banyak ya yang bergerak di bidang kuliner, karena di Indonesia UMKM atau businesspreneur atau startup itu utamanya kalau nggak di kuliner di fashion ya. Nah, dari sekian banyak ini, saya berpikir, wow, ini nih satu pengamatan yang mungkin yang bisa saya sharing nih di bisnis Q&A malam ini gitu loh. Pertanyaannya, apakah ini ideal jumlah 226 SKU ini di satu rumah makan? Yang saya pikir dengan variasi yang cukup banyak pula, kembali lagi, berapa sih sebenarnya idealnya gitu ya, jumlahnya? Nah, pasti teman-teman akan bertanya juga, oh, jadi berapa Pak Bas idealnya angkanya kan gitu ya, sekarang nanyanya langsung seperti itu. Wajar pertanyaan itu. Nah, jadi saya ingin teman-teman yang khususnya ikut mengamati dunia kuliner dan atau yang punya bisnis di kuliner, ini patut dicermati hal-hal seperti ini gitu. Pertanyaan sekarang yaitu tadi, bagaimana sih menghitung idealnya SKU yang kita miliki ya, harus berapa gitu ya. Nah, akhirnya saya kembali lagi, ujung-ujungnya dalam bisnis itu, yang pertama-tama kita harus pikirkan apa? Yaitu the end consumer-nya. Jadi kembali lagi, ini berhubungan juga dengan topik saya bukan minggu lalu ya, Jumat kemarin ya Raisa ya, karena kita undur minggu lalu dari Senin ke Jumat. End consumer kita atau end customer kita itu siapa? Gitu kan. Nah, sebelum kita menentukan end consumer itu siapa dan apa, kita kalau belajar SBM juga harus tahu kan, sebenarnya needs atau problem yang ingin kita pecahkan tuh apa. Oke, nah kalau kita sudah pun mengerucut ke makanan ya atau kuliner dan juga lebih spesifik lagi mengenai rumah makan yang bukan quick service restoran atau makanan siap saji, cepat ya, makanan cepat siap saji, tapi ini benar-benar rumah makan. Nah, kira-kira customer yang mau kita bidik itu siapa gitu ya. Nah, oleh karenanya dari situ kita harus berpikir lagi. Oke, kalau kita sudah tahu problem atau needs di bidang kuliner, dalam hal ini restoran ini, sebenarnya dia mau menawarkan makanan yang jenis apa untuk experience yang apa yang ingin dia berikan kepada customer-nya ini gitu kan. Harusnya kan, my God ya, tadi saya ini juga kisah nyata gitu. Saya udah lapar, habis ngelihat sekian banyak itu kelihatannya menarik semua. Akhirnya saya juga bingung mau milih apa gitu loh. Terus saya hanya bertanya aja kembali, ini sebenarnya nih rumah makan ini enaknya apa sih ya? Signature-nya apa sih? Yang terkenalnya apa sih gitu ya?
Itu saya nggak bisa dapetin gitu. Ditunjukin snacknya kayaknya, wah foto-fotonya bagus-bagus, menarik semua. Terus yang makanan Asia, makanan Eropa, makanan pastanya menarik-menarik semua gitu ya. Noodle-nya juga, oh kayaknya oke juga gitu. Akhirnya saya sendiri sebagai konsumen yang belum mengenal rumah makan ini, saya nggak tahu ini nawarin apa gitu loh. Bayangin loh, Asian sama Eropa aja sudah dua polar atau kutub yang berbeda gitu. Nah, akhirnya saya berpikir nih, oke lah, akhirnya saya harus bertanya ke customer, ke pelayannya. Jadi makanan yang terkenal di sini apa? Yang baik, saya selalu nanya yang paling laku gitu ya, bukan terkenalnya, tapi paling laku apa? Akhirnya saya diarahkan ke kembalinya ya, sop buntut lagi gitu ya. Terus dari situ saya berpikir, wow, ini kalau memang andalannya sop buntut, kenapa juga nawarin masakan Eropa, pasta, kue tiaw ya, kue tiaw kan juga bukan masakan Indonesia kan ya. Noodle, rice bowl, bento dan lain sebagainya gitu loh. Nah jadi ya ini saya pikir yang buat teman-teman refleksikan adalah jikalau kita punya penawaran itu mulailah dari end consumer dulu gitu. End consumer apa, siapa, lalu juga problem yang mau kita selesaikan apa, kita mau main di kategori makanan yang mana, yang tentunya pemilihannya adalah sesuai dengan kekuatan kita kan gitu ya. Nah anggap aja tadi dari sekian banyak itu sebenarnya ya masakan Indonesia lagi gitu. Masakan Indonesia pun kan juga bisa difokuskan yang mana, yang sop-sopan kah, yang yang dari Jawa kah, yang manis kah, yang asin kah, whatever itu harusnya dia bisa mengerucutkan ke arah situ kan gitu. Lalu yang kedua, kita kan ngelihat selalu awalnya dari customer experience. Nah, ini kan implikasinya juga besar terhadap internal kita. Internal kita apa sih? Yang paling nyata adalah cost management, ya, pengelolaan cost. Bisa dibayangkan gitu kan, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kategori di makanan saja, itu kan harus, wow, ada ayamnya, ada dagingnya, ada nasinya, ada pastanya, ada, wow, banyak sekali kan itu ya, raw materialsnya yang harus dikumpulkan. Dan bisa dibayangkan, itu kan hubungannya kita harus punya inventory dari banyak sekali SKU yang harus kita simpan gitu. Berarti duit kita yang tertanam pun untuk beli bahan-bahan baku yang bervariasi ragamnya, dia menjadi duit yang istilahnya tertahan di situ. Itu hanya lihat dari sisi finansial atau uang atau cost, terhadap cost of money, ya, biaya uang yang kita harus tanamkan di situ, perputaran menjadi lebih rendah, berarti kan cost dari uang yang kita tanam itu menjadi lebih tinggi, gitu ya. Belum lagi yang nyata sekali adalah gudangnya kita, ya, gudang pusatnya ataupun gudang yang ada di rumah makan tersebut, betapa banyaknya variasi itu yang harus kita tumpuk di gudang itu, ya. Nah jadi kalau saya dan berdasarkan pengamatan saya ini ya mulailah dari sesuatu customer experience yang ingin kita sampaikan kepada konsumen dengan tentunya memahami kategorinya, yang mana dari makanan yang kita ingin kuatkan, lalu siapa customer kita. Dan dari situ tentunya akan muncullah, oke, kalau kita mau makanan Indonesia dan Jawa, dan mungkin Jawa Tengah umpamanya ya, saya ini ngambil contoh aja, berarti kan kita akan bisa menawarkan mungkin hanya berapa? 10 varian atau 5 varian makanan, dan dari 5 varian makanan itu bisa jadi perlu SKU yang mungkin dikali 5 aja cuma 25, ya. Tengah tadi bisa jadi nggak perlu 73 tadi kan ya. Kalau tadi 73 drink dan dessert drink itu, bisa jadi mungkin makanan Jawa Tengah apa sih
drink dan dessertnya Jawa Tengah mungkin kolak, mungkin apa namanya es campur yang mungkin juga tidak akan 73 banget gitu, bisa jadi cuma 10. Terus ke cake, kalaupun mau jualan mungkin cake-nya udah pasti ya bukan yang Black Forest, bukan yang apa namanya Red Velvet, bisa jadi cake yang sesuai dengan makanan atau kuliner Jawa Tengah, mungkin kue-kue pasar umpamanya, saya ngambil contoh aja ya. Nah, kalau itu kue pasar mungkin cuma SKW-nya 10 juga, berarti kan kita bisa ngumpulin tadi 10 tambah 30 umpamanya. Jadi cuma 50 SKU yang akan kita tawarkan ketimbang yang sekarang 226 SKU. Ya. Jadi moga-moga pengamatan saya ini, sharing saya ini bisa sangat relevan dan bisa menjadi refleksi buat teman-teman sekalian yang hadir malam ini. Dari sisi customer experience, apa yang mau ingin kita capai, apa yang mau kita tawarkan dengan memahami kategori dan juga memahami target marketnya siapa. Lalu dari sisi itu juga akan membantu logistik cost kita ya, dari sisi inventory dan juga dari sisi gudang yang akan kita pakai. Paling tidak itu yang implikasi yang nyata gitu ya. Baik, mungkin sampai di situ dulu, Raisa, buat teman-teman sebagai pembukanya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Business planners yang sudah punya pertanyaan nih, setelah mendengar topik pembuka dan sharingnya Pak Bas, boleh banget langsung drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Tapi sebelum ke business planner, saya mau tanya dulu ya Pak. Lalu, misal nih Pak, dari contoh Pak Bas nih, SKU yang tadi SKU-nya ini Pak, misalkan ada yang tidak laku, pastinya dari 200 banyak ragamnya SKU itu pasti ada yang tidak laku. Nah, itu SKU-nya tersebut harus diapakan, Pak? Kalau misalkan tidak laku itu, Pak. Ya, bagus kalau Raisa udah punya pertanyaan seperti itu. Kalau nggak laku gitu, tapi banyak kesempatan, teman-teman nggak monitor, Raisa nggak tahu kalau barang itu laku apa enggak. Tahu-tahu apa namanya inventory-nya numpuk dan busuk gitu ya. Nah, itu yang penting sekali. Jadi pertanyaannya bagus sekali, Reza. Kita yang penting sebelum tahu apa namanya mau ngapain, paling tidak harus ada continuous monitoring. Bahasa kerennya adalah SKU rationalization. Itu yang selalu apa namanya kita cek ya kalau dengan teman-teman. Sekarang berapa SKU-nya, mana yang laku dari sisi analisa Pareto salah satunya ya, analisa lainnya, akhirnya terlihat mana saja yang tidak laku atau slow moving atau bahkan dead stock ya, dead stock atau dead SKU. Nanti dari situ ya kita harus cepat-cepat melikuidasi barang itu. Jadi yang paling langkah pertama yang harus kita lakukan adalah benar-benar melikuidasi stok kita sehingga bisa jadi duit lagi gitu, Raisa. Nah, caranya gimana? Caranya bisa jadi kalau kita punya beberapa apa namanya rumah makan, kalau kita masih berhubungan dengan contoh rumah makan ya, bisa jadi di rumah makan yang mungkin nggak di Bandung gitu ya, tapi ada di Jakarta, SKU yang lebih populer bisa jadi berbeda. Jadi yang laku di sini belum tentu laku di Jakarta dan sebaliknya. Nah itu bisa kita oper SKU itu dengan usaha kita cari tahu SKU ini benar-benar slow di semua outlet kita atau bisa jadi hanya di outlet tertentu sehingga kita bisa alihkan ke outlet lain. Kalau sama-sama tidak laku ya mau nggak mau tetap harus diliquidate. Paling tidak untuk mengembalikan apa modal kita ya seminim-minimnya. Walaupun mungkin masih bisa dilakukan hanya dengan diskon beberapa persen, Pak, seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti data penjualan pun bisa membantu ya Pak untuk kita tahu nih yang mana SKU-nya yang memang laku dan yang tidak laku ya Pak. Jadi datanya perlu sekali kita cek juga. Oke, baik Pak. Lalu apakah ada nih Pak dari contoh Pak Bas yang SKU-nya tadi banyak banget nih? Apakah ada keuntungannya sendiri nih Pak SKU yang kita miliki ini banyak? Nah, jadi banyak sih, Raisa, nah itu.
kadang-kadang kita nggak bisa mencari jawaban idealnya kalau bisnis rumah makan. Saya berapa sih SKU-nya gitu ya. Nah, biasanya nggak bisa dapat angka yang mungkin satu angka gitu ya. Ini sebenarnya harus kita lakukan analisa yang kayak tadi itu. Jadi berangkatnya bukan dari jumlahnya kita langsung apa namanya kita dorong gitu tanpa pemikiran, tanpa rasional, tapi juga dengan strategi itu. Itu pun setelah kita review ya, mungkin 6 bulan atau 1 tahun gitu ya, tergantung besaran bisnisnya. Kalaupun dalam 6 bulan kita monitor, biasanya akhirnya kita tahu tuh Raisa, oh ini mana yang laku, mana yang benar-benar diminati. Jadi kita punya data itu, nanti lama-lama kita akan tahu idealnya tuh berapa sih untuk rumah makan sejenis yang saya punya gitu ya. Bisa jadi range ya, jadi rentang jumlah SKU, bukan satu jumlah SKU, tapi rentang jumlah SKU. Bisa jadi mungkin kalau tipikal rumah makan saya 20 sampai 30 atau 20 sampai 50. Terus kalau yang rentang selanjutnya untuk bisnis rumah makan yang berbeda bisa jadi 50 sampai 70. Tapi yang pasti saya tahu adalah semakin dia formatnya quick service restaurant, ya, makanan cepat siap saji, biasanya itu semakin atau lebih dikit daripada rumah makan yang tidak secepat saji itu gitu ya. Itu yang hukum alamnya sih biasanya seperti itu. Oke, baik Pak. Tadi kan ada pertanyaan yang kalau misalkan SKU-nya tidak laku bagaimana? Nah, lalu apa nih Pak resikonya kalau misalkan kita tidak efektif nih Pak dalam mengelola SKU-nya ini Pak? Ya, nah jadi dalam kita berbisnis ya, secara gambaran besarnya itu kan kita juga ada unsur di mana apapun yang kita rencanakan tentunya tidak bisa 100% guaranteed itu sesuai dengan rencana kita. Ya, sesuai mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan perencanaan dari jenis dan jumlah SKU-nya itu. Jadi sudah pasti akan ada deviasi namanya. Nah kalau gitu sudah berlaku ya kita harus continuous monitoring namanya. Ya, kita harus continuous monitoring. Kalau nggak, akibatnya adalah kita nggak tahu SKU mana yang benar-benar diminati, ya, dan SKU mana yang bisa jadi harus digabungkan dari dua SKU yang berbeda, bisa jadi harus digabungkan, ya, atau bisa jadi SKU itu harus dihilangkan. Dan ingat, masing-masing SKU sebenarnya di saat dia dilahirkan, itu sudah melalui pemikiran-pemikiran bahwa ini SKU fungsinya untuk apa. Ya, apakah ini tadi kayak SKU, kalau kita pecah tadi ada yang kue, ada yang dessert, ada yang drink desserts, ataukah makanan utama. Nah, itu biasanya dari awal kita sudah mendesain itu. Ya, ini untuk yang mana nih? Untuk snack kah? Untuk drink atau drink dessert kah? Atau untuk dessert makanan kah? Nah, nanti itu akan kita pelajari terus gitulah dari sisi penerimaannya di mata konsumen. Kalau kita tidak melakukan itu dan kita tetap jualan SKU itu, ya akhirnya duit kita tidak berputar, karena ingat semua ini memerlukan modal awal kan. Ini modal awal salah satunya adalah uang, akhirnya uang kita akan macet di situ. Oke, baik Pak. Jadi walaupun tadi SKU-nya banyak, sebenarnya ada keuntungan, tapi tetap ya Pak, resikonya juga besar. Walaupun SKU-nya banyak, kita tetap bisa punya range ya Pak, punya pilihannya dan bisa mengecilkannya, tapi tetap resikonya pasti besar sekali. Oke, mungkin saya mau ambil contoh Pak dari salah satu case dari bakery, salah satunya donat misalnya Pak, dari Dunkin Donuts. Kan banyak sekali ya Pak SKU-nya, pilihannya banyak. Dan banyak banget yang beredar video-videonya adalah dibuang setelahnya karena tidak laku dan tidak terjual. Lalu bagaimana Pak? Padahal ada menu-menu tertentu atau SKU tertentu yang memang jadi poinnya mereka. Kenapa mereka tidak mencoba gitu Pak, menjual salah satu SKU-nya yang unggul saja Pak? Iya,
Itu pertanyaan bagus sekali. Mungkin tidak perlu ditanyakan juga ya, Raisa ke si Dunkin Donuts ya. Betul. Karena gini, apa namanya? Kalau dari sisi Dunkin Donuts paling tidak dia donatnya aja itu bisa dibuat. Jadi yang bervariasi SKU-nya itu hanya tanda kutip toppingnya, gitu ya. Sama halnya tadi juga yang saya perhatikan dari 77 yang hanya di makanan saja itu kadang-kadang ada dua SKU-nya hanya beda bahwa semuanya menunya sama gitu ya, umpama ayam geprek gitu, tapi ayam gepreknya yang SKU satunya adalah ayam geprek dengan sambal mata, yang satunya ayam geprek dengan mungkin sambal Jawa terus atau sambal merah gitu. Itu masih tidak terlalu parah, Raisa, karena kan ayam gitu ya. Dan juga mungkin dari sambalnya modifikasi antara sambal mata dengan sambal merah ya cabai-cabai juga gitu kan. Itu masih tidak terlalu parah. Jadi kalau saya lihat sama dengan Dunkin Donat tuh Raisa. Dia donatnya kan udah sama gitu. Tinggal toppingnya aja. Ini toppingnya coklat, toppingnya itu. Jadi bisa jadi itu masih manageable atau masih bisa dikelola karena perbedaan SKU-nya hanya di toppingnya, hanya di sirupnya, ya, tapi bukan di jenis donatnya. Atau dia buat jenis donatnya cuma satu. Itu mungkin masih bisa terselamatkan. Tapi juga tetap nanti kalau toppingnya bisa lebih banyak karena tidak terlalu persiapannya tidak terlalu rumit. Oke, sepertinya agak loading. Halo, Pak Bas? Ya, Raisa. Raisa bisa dengar saya? Agak terputus Pak tadi Pak di bagian jenis donat yang sama Pak. Cuman agak tersambung lagi, cuman masih agak putus-putus suaranya Pak. Oke. Ya, jadi tadi sampai di mana Raisa? Sorry, yang terputus. Oke, bagian donat yang sama Pak. Dengan varian donat Ya, yang sama, berbeda topping. ya, jadi keuntungannya tadi ya, kalau seandainya kita berjualan satu SKU dari varian induk yang sama, itu masih tidak terlalu parah gitu ya. Karena kayak tadi contoh yang Raisa tanyakan donuts ya. Donatnya kan semua sama tuh. Dia menggoreng donatnya tuh sama kan ya. Jenisnya untuk varian yang berbeda. Karena yang pembeda variannya hanya di toppingnya saja ya. Mau itu topping vanilla, mau itu topping Macy's, mau itu topping cookies and cream. Berarti sebenarnya pengelolaan SKU-nya lebih di pengelolaan toppingnya. Nah, itu tidak separah kalau seandainya donatnya aja udah beda-beda gitu ya. Nah, tapi tetap ya, jumlah dari topping itu juga harus dicari titik rentang ideal jumlah dari toppingnya itu. Bisa jadi maksimum mungkin 20 gitu ya. Sehingga SKU-nya pun 20 hanya dari topping ya, bukan dari jenis donatnya. Oke. Oke, baik Pak. Berarti kalau bakery dengan roti yang sama, lalu toppingnya berbeda tuh masih bisa ya Pak dimaklumi kalau SKU-nya banyak dan beragam. Oke, baik Pak. Lalu ada pertanyaan Pak dari Ari_Kusumawardana nih Pak. Di dunia bakery, apakah dengan banyak SKU itu advantage untuk bakery tersebut? Karena customer jadi banyak pilihan dan penambahan revenue. Berbeda dengan konsep resto. Ya, oke, itu memang kita selalu berangkatnya dari situ sih, Ari. Kadang-kadang kita merasa bahwa semakin banyak variasi, semakin banyak kita jualannya. Tapi sebenarnya case-nya nggak seperti itu selalu. Ya, jadi tetap kembalikan kepada experience yang mau kita sampaikan kepada customer kita. Ya, kalau varian atau SKU-nya beda-beda tipis, itu sih nggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah fokus, gitu ya.
nggak tiba-tiba kita bakery pun kan juga ada kan, apa namanya, kategorinya kan ya. Mau kategorinya apa namanya, kok pasta namanya apa kalau yang jenis kayak eh, roti-rotian ya kan, ada yang jenis roti, ada yang jenis apa namanya, kalau apa kayak croissant itu apa jenisnya, Pak, saya kok lupa tiba-tiba. pastry Pak, pastry. Pastry, benar, thank you Raisa. Ada yang jenis pastry dan lain sebagainya. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya adalah generik memang. Semakin banyak varian, semakin mungkin kita bisa menjual lebih banyak variasi, iya. Tapi belum tentu bahwa dengan jumlah yang lebih banyak, kita jualannya akan lebih banyak. Gitu. Bayangkan saja kalau seandainya donat sudah menjual semua macam roti-rotian gitu ya. Pada kenyataannya kan, yang donat-donat terkenal itu juga dia bisa tetap fokus dan jualannya juga cukup besar gitu. Jadi kembalikan lagi bahwa sebenarnya kita fokusnya di mana dalam perrotian itu. Ya, dan juga experience apa yang mau kita sampaikan. Selalu itu yang harus kita pikirkan. Ya. Kalau nambah nanti ada lemper, nambah itu, di banyak kejadian, saya juga sempat nanyakan teman-teman yang berbisnis bakery. Akhirnya ujung-ujungnya sebenarnya bukan lempernya, bukan tahu isinya yang laku keras. Tetap ada beberapa andalannya dia. Dan itu yang dikenal oleh konsumen, dan itu yang tetap terus dibeli oleh konsumennya. Jadi kalau mau bervariasi, ya bervariasilah dengan core products-nya, tapi bukan menambah jenis produk yang diharapkan menjadi core produk yang lebih gitu. Itu biasanya tidak seperti itu gitu, Ari. Semoga menjawab, Ari. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya, Pak Arik underscore Kusumawardana. Berarti dengan menambah, kita tuh nggak perlu ya Pak, dengan jawaban tadi Pak Bas ya, berarti kita tidak perlu menambahkan varian baru ya Pak, atau SKU baru, tapi kita bisa mencoba ya Pak, atau testing ya Pak, kalau misalkan kita mengeluarkan SKU baru, supaya kita bisa tes nih seperti apa si hasil dari si end customer ini ya Pak, supaya kita tetap bisa melanjutkan SKU tersebut atau tidak ya. Berarti, oke, baik. Yes, yes. Jadi gini Raisa, mungkin saya perlu perjelas, yang saya khawatirnya teman-teman salah tangkap. Yang namanya menambah varian itu bukan yang tidak boleh, tapi harus dipastikan penambahan varian itu adalah dari core products-nya, dari produk-produk yang memang menjadi expertise-nya, menjadi kekuatannya. Tapi bukan menambah varian hanya sekedar menambah jenis produk yang kita anggap laku di toko sebelah gitu ya. Karena toko sebelah punya value, positioning, experience yang ingin dia sampaikan berbeda dengan yang kita punya. Jadi dengan hanya nyaplok aja, itu bukan strategi yang tepat gitu ya. Oke, baik Pak. Lalu Pak, bagaimana nih Pak, cara kita memprioritaskan SKU yang dari banyaknya ini ke yang paling menguntungkan nih Pak? Yang paling menguntungkan, oke. Jadi kalau apa namanya yang sering saya lakukan ya, ini bocoran buat teman-teman ya, kalau di bisnis advisory saya, kita ada satu analisa yang namanya Pareto. Di Pareto itu tentunya akan ada mana yang revenue generating SKU, mana yang ada volume generating SKU, mana yang profit generating SKU. Nah, itu analisa-analisa yang harus kita lakukan, salah satunya. Nah, dari situ nanti kita akan tahu bahwa dari sekian banyak ini, mana yang tadi itu, yang revenue, mana yang volume, mana yang profit. Kalau kita sudah dapat itu, ada juga yang bisa Oke. itu diciptakan, mungkin ya hanya untuk ngandalin traffic, ya bisa aja kita pertahankan. Tapi kalau tidak ada alasan dari ketiga yang menguntungkan, umpamanya ada yang khusus revenue generator tapi bukan
volume generator. Oh, revenue generator kita mau mungkin dari sekian banyak yang kita pertahankan yang ini. Sama halnya dengan volume generator. Nah, itu analisa yang bisa kita lakukan. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana Pak menjaga kualitas layanan pelanggan nih Pak dengan banyaknya SKU yang kita miliki sekarang misalkan Pak? Nah itu, jadi semakin banyak pun sebenarnya kalau SKU itu tidak dihargai dan akhirnya juga tidak dibeli, mau didiskon segede apapun, juga tetap tidak dihargai oleh konsumen gitu. Jadi makanya dari awalnya kita harus mendesain SKU-nya itu untuk apa, tujuannya untuk apa, dan setelah kita luncurkan kita monitor tercapaikah tujuan itu. Kalau tidak, ya sebaiknya harus kita hilangkan, musnahkan gitu ya. Nah, hubungannya dengan customer servicing dengan SKU itu jelas. Kalau SKU itu sudah tidak diminati, nggak usah dijual dengan harga normal, dikasih diskon besar pun tetap nggak diminati. Akhirnya harus kita musnahkan juga gitu. Gitu sih. Oke, baik Pak. Seperti faktor awal ya Pak, kalau SKU ini berdampak dengan end customer ya Pak. Faktornya adalah end customer. Jadi kita perlu melihat kembali kebutuhan end customer seperti apa, problemnya yang harus diselesaikan seperti apa ya Pak, dan bagaimana kita bermain di kategorinya juga. Oke, baik Pak. Oke, lanjut saya ambil pertanyaan dari box Q&A ya Pak. Ada dari Nizar Syakim nih Pak. Jika menu kita terlalu banyak HPP yang besar dan butuh tambah menu yang HPP-nya kecil, bagaimana Pak? Kalau kita punya menu dengan HPP-nya yang besar, terus kita mau nambah dengan HPP-nya yang kecil. Betul. Pertanyaannya adalah, yang HPP yang besar ini udah di-review belum nih? Laku apa tidak gitu ya, sebelum nambah SKU. Jadi biasanya, ini sorry dengan siapa tadi namanya, maaf? Nizar Syakim, Pak. Nizar ya? Ya. Jadi biasanya kita kalau mereview SKU yang kita punya, ya, itu tadi, adakah yang harus dipotong atau dimusnahkan dan mana yang akan dipertahankan. Nah dari situ kalau kita sudah mencapai angka ideal, umpamanya kita tahu di bisnis saya ya, di bisnis Nizar, umpamanya 100 SKU dari review itu ternyata 15 yang bisa, dan angka totalnya 100, kita akan menganut sistem in and out dengan jumlah yang sama. Jadi 15 yang kita musnahkan, 15 yang baru boleh dicarikan gitu, boleh dicoba sebagai penggantinya gitu ya. Nah, itu secara pemikiran dasarnya dulu nih Niza. Bagaimana dengan HPP-nya? Nah, HPP pun atau COGS ya bahasa kerennya, cost of goods sold ya. Cost untuk kita menjual barang itu sehingga sudah bisa terjual, itu kan juga sebenarnya ada standarnya. Ya, jadi kalau HPP tadi dibilang tinggi, kalau itu di luar norma di industri itu, bisa jadi tugas pertamanya Nizar adalah tanpa nambah SKU baru, itu dulu yang harus dibereskan. HPP-nya itu atau COGS-nya itu harus dibenerin dulu. Kalau seandainya dalam industri itu rata-rata COGS-nya atau COGS-nya itu atau HPP-nya itu 50%, sementara Nizar 70%, ya itu yang harus diberesin dulu nih. Bagaimana caranya supaya COGS-nya itu turun ke level yang paling tidak sama dulu dengan industri. Akan lebih baik kalau bisa di bawahnya industri. Jadi kalau tadi 50% industri, ya kita harus sama atau lebih baik lagi di bawah dari itu. Nah itu yang harus dikelola dulu sebelum nambah. Ya, nanti kalau udah itu dikelola, udah dapat, ya, umpama rata-rata industri 50, Nizar bisa 45 gitu umpama, atau 47 lah, atau bahkan sama gitu ya. Baru dipikirkan untuk
mendesain satu produk baru yang menggantikan tadi yang dimusnahkan, tapi dengan target COGS-nya nggak boleh lebih dari 50%. Itu biasanya yang kita lakukan gitu. Jadi kita punya standarisasi. Nizar ya, Oh, semoga menjawab. Oke, baik Pak. Terima kasih nih. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, Pak Nizar Syakim. Lalu Pak, bagaimana cara kita mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja dari SKU yang ada ini, Pak? Ya itu tadi, jadi kan di awal kita sudah punya KPI daripada SKU yang akan kita luncurkan. Jadi di awal-awal nih ya, kalau sekarang belum ada ya di apa namanya mulai dituliskan aja KPI saya untuk SKU ini apa saja sih, yaitu tadi salah satu contohnya dia harus ada di kategori mana dulu nih, sebagai traffic kah, sebagai revenue kah, sebagai profit generator kah gitu ya, dari ketiganya itu. Lalu yang kedua pasti akan ada target cost-nya atau alias COGS-nya itu tadi, cost of goods sold atau HPP-nya itu pasti harus ada targetnya. Jadi dulu kalau saya ingin meluncurkan produk ya, saat-saat saya masih meluncurkan produk, itu ada target apa namanya cost-nya. Ya. Dan itu yang akan saya serahkan kepada tim R&D atau bagian development untuk ngejar produk-produk itu COGS-nya harus sekian, gitu, nggak boleh meleset. Nah itu nanti kalau udah dapet, saat kita luncurkan ya kita akan ngukur berdasarkan KPI itu. Ya, terus juga tentunya KPI apa lagi? Ya tentunya kita mau jualan SKU ini berapa besarnya jualannya nih. Kan ada targetnya juga. Nah, itu yang Raisa tanyakan tadi, produktivitasnya atau efektivitas dari SKU itu harus diukur berdasarkan apa? Ya berdasarkan KPI. Kalau belum ada KPI ya buat dulu KPI-nya gitu. Oke, baik Pak. Jadi habis ini business planners kayaknya makin pusing ya Pak, karena harus siapkan KPI dari SKU-nya nih. Mungkin banyak yang belum ya Pak, pastinya yang belum menyiapkan KPI dari SKU-nya. Jadi disiapkan teman-teman, walaupun sudah berjalan tapi tetap perlu ya Pak disiapkan KPI-nya walaupun sudah berjalan. Oke, kita ambil lagi pertanyaan dari box Q&A. Dari Rendra _ Ajib ya Pak, bagaimana mengukur solusi kita itu sudah sesuai dengan need dan solver untuk problem customer Pak? Bagaimana mengukur bahwa itu sudah sesuai dengan need sama problemnya customer? Oke. Nah ini juga yang harus kita lakukan, mungkin apa namanya, mundur dulu gitu ya. Mundur artinya bukan mencari kemunduran, tapi kita mundur satu langkah dulu, kita ingat-ingat gitu ya. Sebenarnya di awal kita itu kita mau memecahkan problem apa ya? Kalau tadi dalam sisi kuliner, sebenarnya kita ini ingin menawarkan produk makanan atau produk minuman atau produk kuliner ini sebenarnya untuk problem apa sih? Ya, jadi kita atau mungkin ya kalau saya amatin teman-teman banyak istilahnya ngeliat dari sisi produknya dulu nih. Wah produk kayaknya nih makanan ini lagi laku nih, penyet-penyetan atau gepuk-gepukan atau geprek-geprekan, udah gue luncurkan aja. Nah itu biasanya adalah tanda kutip kesalahan awal daripada kita nggak tahu gitu loh problem atau needs yang kita inginkan, kecuali kita hanya ingin jualan lagi barang yang laku gitu ya. Nah tapi ingat kita di sini makanya kita harus berorientasi pada bisnis, sehingga kita harus perhatikan dulu, oke, ayam geprek, ayam gepuk, ayam itu sebenarnya needs apa sih yang apa namanya dipenuhi oleh kategori itu. Dan apakah itu adalah hal yang ingin saya lakukan juga gitu ya untuk pemenuhan kebutuhan atau pemecahan solusi itu. Kan gitu. Nah, jadi kita harus mundur selangkah dulu. Ini saya mau apa nih? Contoh, umpama kalau saya ingin melihat kategori apa namanya ayam geprek gitu ya. Udah banyak kan, ada mungkin beratusan atau beribu-ribu merek ayam geprek gitu ya. Nah, kalaupun saya mau masuk ke situ, saya harus nyari niche satu problem yang berbeda dengan apa yang sudah dilayani oleh merek-merek lain. Contoh, umpamanya ayam geprek dengan mungkin apa namanya kulit terkrispy di dunia gitu ya, atau dia kulitnya sangat menyehatkan umpamanya. Ini saya nggak bilang
apa namanya asal-asalan, tapi klaim itu harus benar ya. Tapi umpamanya teman-teman berhasil, oh saya mau masuk ke ayam geprek, tapi ini yang lebih menyehatkan dengan tingkat crispy yang terbaik di dunia. Nah itu paling tidak kan sudah ada pembeda gitu ya. Nah nanti kalau sudah kita tahu seperti itu, baru kita apa namanya cek tes konsepnya itu seharusnya sebelum kita luncurkan produknya ya, kita tes gitu. Oh, apakah benar nih? Ya tadi apa namanya saya penuh itu soal crispy sama soal kesehatan itu benar-benar resonate dan relevan tidak nih kepada target market saya. Kalau bagus, semua tik tik tik, baru kita punya keyakinan nih. Wah, saya mau luncurkan lah. Ternyata survei saya yang walaupun tidak besar-besaran sudah mengindikasikan bahwa ini akan berhasil. Nah dari situ nanti ya udah kita luncurkan. Nah jadi pre-launch ya, sebelum kita luncurkan kita harus cari jawabannya itu dulu sebelum kita luncurkan gitu ya. Tapi kebanyakan teman-teman sudah meluncurkan, ya udah melangkah mundur dulu nih. Ingat-ingat lagi nih, kalau belum punya apa need sama solusi yang ingin dipecahkan ya diformulasikan dulu. Nanti dites konsepnya itu walaupun sekarang produknya udah ada gitu. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Batsia, Pak Rendra underscore Ajib. Kalau begitu, berarti SKU ini bisa kita pisahkan ya Pak. SKU yang bisa menambah value, the value cost, volume cost. Ada juga yang SKU untuk meningkatkan value ya Pak. Jadi kita bisa pisahkan SKU tersebut ya Pak. Jadi volume, value, sama profitability. Ada 3. Agak terputus Pak. Ya, mohon maaf Pak, jadi saya ulangi ya. Jadi biasanya ada 3. Udah dengar Reza? Udah aman? Aman Pak. Oke. Sudah aman. Jadi yang tadi saya ingin klarifikasi aja. Jadi ada 3 ya pengelompokan itu dari sisi volume, ya unitnya, jumlah piecesnya, bisa dari sisi value-nya, nilainya, dan juga bisa dari sisi profitability-nya. Kita kelompokkan, ini mana nih yang SKU andalan kita nih untuk ketiganya gitu. Oke, baik. Berarti ada 3 ya Pak yang bisa kita pisahkan nih SKU-nya, yaitu volume, value, sama profitnya. Oke Pak, satu lagi nih Pak pertanyaan sebelum kita tutup sesi tanya jawabnya. Apakah nih ada Pak brand besar atau company besar yang memiliki banyak SKU nih Pak? Dan bagaimana Pak mereka menghadapi SKU yang beragam ini? Ya, jadi kembali lagi Raisa. Jadi kita bisa bilang banyak, tapi memang dia bisa menghadirkan itu dan memenuhi experience yang dia ingin lakukan. Dan dia bisa jadi, skalanya sudah cukup besar dan dia mampu untuk mengelola SKU yang relatif lebih besar dari perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan yang baru bangkit gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu tadi ya, dari customer experience yang ini kita sampaikan, sampai dengan kita bisa mengelola cost-nya dengan baik, 200 umpamanya. Ya, jadi masing-masing harus mengetahui. Jadi nggak ada jawaban seragamnya. Kadang ada yang relatif sedikit, ada yang relatif banyak sesuai dengan itu tadi, 2 faktor tadi gitu. Oke, baik Pak. Sebelum kita tutup sesi Business Q&A hari ini Pak, mungkin ada pesan penutup dulu nih buat business planner semuanya, supaya yang SKU-nya tadi sampai beratus-ratus atau puluhan nih bisa mengecilkan ya Pak, bisa di-range lagi, bisa diperkecil lagi. Silakan Pak. Agak loading. Ya. Halo Pak. Oke. Sorry, barusan buffering. Oke, siap. Bisa kita lanjut, Pak? Ya, silakan, Mas. Oke, baik, Pak. Sebelum kita tutup ya, Pak, apa ada pesan penutup nih, Pak, buat business planner supaya yang punya nih, Pak, SKU-nya sekarang beragam banget, lebih dari 50 mungkin, atau lebih dari 20, dan belum punya keunikan nih, Pak, untuk SKU-nya, agar tidak makin parah nih, Pak. Bisa diberikan nih, Pak, pesan penutupnya buat business planner semuanya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih
Raisa. Terima kasih teman-teman ya. Saya hanya ingin mungkin menutup dengan beberapa pesan saja. Yang pertama adalah ya, bukan berarti SKU semakin banyak itu semakin bagus. Bukan berarti semakin banyak varian juga akan menambah penjualan kita. Utamanya adalah yang harus dipikirkan bagaimana menjual SKU yang sedikit mungkin, ya, yang sedikit mungkin dengan efektivitas dari SKU itu. Ya, efektivitas itu bisa didapat kalau kita mengenal problem atau needs yang ingin kita capai dan experience yang ingin kita sampaikan pada konsumen. Itu yang paling penting. Kalau bisa cuma kita punya satu SKU saja, itu jauh lebih ideal. Karena masuk ke implikasi kedua adalah semakin kita punya banyak SKU, semakin banyak uang yang akan tertanam di SKU itu dalam bentuk apa? Pembelian bahan baku dan dalam bentuk inventory. Ya. Jadi coba teman-teman sekarang lihat SKU-nya berapa, ya diperhatikan itu sudah ideal atau belum. Tidak ada jawaban yang seragam, ya, bisa jadi ada yang bisa idealnya 1 sampai 5, ada yang bisa idealnya 100 sampai 200 dan seterusnya. Jadi PR-nya buat teman-teman itu lihat review lagi berdasarkan faktor yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, baik Pak. Jadi PR-nya business planner semuanya di-review Pak SKU-nya nih supaya makin lebih sedikit agar lebih unik lagi ya Pak dan lebih dicari pasar juga. Jadi buat business planner selamat mengerjakan PR-nya ya. Oke, sampailah kita di penghujung sesi Business Q&A malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya nih dan sudah berbagi insight di malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan di bisnisnya masing-masing ya. Oke. Ya. Nah, terima kasih Raisa, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Pak Bas. Dan gak ketinggalan ya buat business planners nih yang mau mempelajari fundamental bisnisnya, mau fit dan sehat dalam segala prospek bisnisnya, dan udah siap bisnisnya diperbaiki, diotak-atik ya, disiapkan lagi mulai dari dasarnya, bisa bergabung di workshop SBM Advance yang akan dilaksanakan di tanggal 18 sampai 19 September 2023 dan diajar langsung oleh Pak Budi Isman. Info lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id atau cek feed Instagramnya bisnis.id ya. Nanti kita ketemu lagi di Business Forum di hari Minggu 27 Agustus pukul 19.30 bersama Pak Budi Isman yang akan bahas Why Do People Choose You nih. Nah, kita akan membedah bagaimana cara menarik perhatian target market dan memenangkan persaingan pasar kita. Nah, buat business planners yang mau ikut Business Forum ini gratis, bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya bisnis.id di menu daftar Business Forumnya. Oke, terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya di malam hari ini. Terima kasih Raisa, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Bas. Terima kasih. Oke, terima kasih Business Planner sudah join di Business Q&A malam hari ini. Kita ketemu lagi di Business Q&A di hari Rabu dan Business Forum di hari Minggu ya, di tanggal 27 Agustus jam 19.30 atau setengah 8 malam bersama Pak Budi Isman yang akan bahas Why Do People Choose You. Kita akan bedah bagaimana cara menarik perhatian target market dan memenangkan persaingan pasar kita. Business Forum ini gratis, langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya bisnis.id di menu daftar Business Forum ya. Untuk menyimak kembali rekaman dari Business Q&A hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV-nya bisnis.id dan juga cek YouTube bisnis.id ya, bila bermanfaat. Dan buat business planners bisa langsung di-share dan juga like ya. Dan jangan lupa untuk download aplikasi bisnis.id di Play Store ataupun App Store secara gratis untuk akses video gratis dari sesi Business Forum dan kelas-kelas bersama expert yang cukup satu kali investasi aja. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di next Business Q&A and Business Forum. Selamat beristirahat.